Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang konsep baik dan buruk dalam Islam. Oke, bicara tentang baik dan buruk dalam Islam itu adalah wilayah akhlak ya. Sekali lagi wilayah akhlak. Jadi wilayah akhlak dan itu sangat berkaitan dengan bagaimana konsep buruk itu dalam Al-Qur'an, bagaimana kemudian konsep kebaikan itu dalam Al-Qur'an. Maka kita dilihat di sini adalah di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan ada kata-kata al-husnu di dalam Al-Quran. Al-husnu itu adalah segala sesuatu yang kemudian menggembirakan dan disenangi. Itu kata al-husnu. Tapi mana bahasanya sebenarnya al-husnu sendiri adalah baik. Tapi kalau didefinisikan al-husnu sendiri adalah teman-teman adalah segala sesuatu yang tadi menggembirakan dan itu disenangi. Misalkan kalau kita melihat suatu buah yang bagus gitu ya, misalkan buah mangga atau buah apel atau yang lainnya, kalau kita dilihat dari luarnya, oh buah itu bagus sekali ya, halus sekali, kemudian dilihat dari bentuknya gitu ya, halus, tidak ada cacat sama sekali. Dalam pandangan akal juga seperti itu, dalam pandangan mata ya seperti itu, kelihatan indah sekali dan bahkan nampaknya kelihatan manis, kemudian dan bahkan nafsu pun kemudian membenarkannya dan dia ingin merasakan bagaimana kemudian rasanya buah tersebut. Sama dengan kemudian jika melihat orang ya, melihat orang ganteng, kemudian orang cantik gitu ya. Kemudian kita melihat dari sisi aksesorisnya yang dipakai ya, pakaiannya, kalau laki-laki pakai dasi, pakai jas tinggi gitu ya, hidungnya mancung, itu dilihat dari sisi luarnya, menurut akal nampaknya juga bagus, kemudian dari sisi nafsunya saya pingin berkenalan gitu ya, dan kemudian dari sisi mata ya enak kemudian dipandang mata. Nah, baik laki-laki itu laki-laki, perempuan juga sama seperti itu. Nah, perempuan juga ya ketika kita melihat perempuan itu cantik sekali dari luarnya dan bahkan menurut akal akal membetulkannya, kemudian juga nafsu juga membetulkannya ya, dan juga pandangan mata ya terasa nyaman, terasa senang gitu. Nah, itu namanya kata husnu. Kalau kita kaitkan dengan kata hasanah berbeda lagi. Jadi kalau husnu kita sebutkan ada sesuatu yang dianggap baik dari luarnya, menurut akal, menurut nafsu, kemudian juga menurut menurut pandangan mata ya. Itu ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat bahwa ada kata-kata yang al-ahsanah ya, kalau dalam Al-Qur'an al-husnu itu disebutkan ya dalam misalkan dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa qulu linasi husnan ya. Dan katakanlah kepada orang-orang perkataan yang baik. Kata husna di dalam Al-Qur'an kata artinya sesuatu yang baik. Ya. Tetapi dalam bentuk luarnya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat al-hasanah itu adalah segala sesuatu yang kemudian membahagiakan dan kemudian dirasakan nyaman, nikmat gitu ya, dan sangat baik bagi tubuh manusia ya, sangat baik bagi jiwa manusia, membuat manusia nyaman, membuat manusia senang. Seperti gambaran tadi ketika kita melihat seorang perempuan bukan hanya cantik dari segi luarnya saja, akan tapi kemudian cantik dari segi dalamnya. Artinya bahwa hatinya lembut ya, kemudian perkataannya baik gitu ya. Ya, tidak ada kemudian dalam hatinya unsur-unsur penyakit hati gitu ya. Betul-betul memang baik ya. Bahannya kecantikannya sama dengan perilakunya, perkataannya, sama dengan seorang perempuan juga begitu. Seorang laki-laki dilihat dari ketampanan juga bagus. Kemudian ketika di cross check ternyata bukan hanya tampannya saja ya, tapi juga tutur katanya, perbuatannya, ya hatinya lembut, betul-betul memang dia sangat baik sekali ya. Dan itu dirasakan oleh orang banyak tuh nyaman, tenang dan
juga apa namanya bahagia, senang gitu ya, membuat orang senang. Nah, itu yang disebut dengan kata al-hasanah. Kata al-hasanah disebutkan dalam Al-Quran, misalkan man jamil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, itulah dia akan mendapatkan 10 kali kebaikan. Dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Bagaimana kemudian kata al-hasanah tadi dilihat dari segi perilakunya, kebaikannya, dari segi ucapannya, kemudian juga perilakunya. Ketika kemudian dilakukan, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang kemudian dirasakan nyaman, dirasakan kemudian nikmat. Jadi al-hasanah man jabil hasanah itu bukan hanya kebaikan yang hanya kemudian sekilas sebentar selalu, akan tapi kemudian ada apa namanya, nah ada jangka panjangnya ya, kebaikan yang itu nanti akan dirasakan di akhirat gitu ya. 10 kali kebaikan, 700 kali kebaikan itu bukan hanya dirasakan di dunia ya, tapi kemudian di akhirat dia akan mendapatkan buah dari kebaikan yang dilakukan. Nah, itu kata hasanah. Berbeda kemudian kata sayyi'ah. Kalau kata sayyi'ah itu adalah lawan dari kata hasanah. Jadi disebutkan saja bisa ya falahu amsalihha, falahu mithluha. Barang siapa melakukan keburukan, maka dia akan dibalas menjadi dengan satu keburukan lagi ya. Nah, itu berbeda dengan kebaikan tadi. Dan itu dirasakan bukan membahagiakan, bukan kemudian dirasakan nikmat, dirasakan nyaman, tetapi kemudian membuat orang menjadi menjadi benci dan tidak menyenangkan, dan membuat orang tidak merasa nyaman dengan keberadaan seorang, seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Kenapa? Dari sisi luarnya bagus, tapi dari sisi perilakunya, kata-katanya, tutur katanya ya tidak sopan begitu ya, dan hatinya tidak dalam hatinya ada kesombongan. Nah, itu namanya sayyi'ah, teman-teman. Nah, kemudian di dalam Al-Quran lagi juga disebutkan, bukan hanya itu ya, ada juga di dalam Al-Quran kata ihsan. Jadi ihsan itu adalah ihsan itu kebaikan. Ihsan itu kebaikan. Akan tapi kemudian dilihat dari definisi istilah bahwa ihsan itu adalah melakukan kebaikan kepada orang. Melakukan tindakan atau kebaikan kepada orang. Tindakan misalkan tindakan karitatif, tindakan kedermawanan, memberi sesuatu kepada orang lain ya. Nah, itu adalah ihsan. Bahkan ihsan sendiri itu adalah berasal dari pengetahuannya. Artinya seseorang membaca dan mengetahui perilaku baik itu di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya, kemudian dia amalkan, dia praktekkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, itu teman-teman ya, pemirsa yang bermanfaat. Sampai di sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Oke. Nah, itu namanya ihsan. Jadi ihsan itu levelnya sudah pada tingkatan tinggi, artinya pada bentuk perbuatan nyata yang dilakukan oleh seorang, bukan hanya kemudian berkata, ya, tetapi kemudian ada aksi yang dilakukan oleh seseorang, itu sebenarnya ihsan ya. Maka kemudian innallaha yuhibbul muhsinin. Allah kemudian sangat suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi kebaikan yang dilakukan itu tidak hanya sekedar kemudian levelnya di dunia, akan tapi kemudian dia akan mendapatkan buah dari kebaikannya itu di akhirat kelak. Nah, banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, maka ini menjadi hal bukti bahwa keimanan dia, ya kesempurnaan dia seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesempurnaan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak sempurna iman seorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka kemudian Allah akan menolong hambanya selama hambanya masih menolong saudaranya. Wallahu fi Allahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Jadi Allah akan menolong hambanya selama hambanya masih menolong saudaranya. Nah, disinilah kemudian bagaimana seorang itu bisa bermanfaat ya bagi orang lain. Nah, inilah ihsan, teman-teman. Nah, kemudian kita temukan juga di dalam Al-Quran itu selain kata ihsan juga ada kata al-khair. Kata al-khair itu adalah segala sesuatu yang disukai oleh banyak orang, ya, disukai oleh banyak orang, seperti misalkan keadilan, keutamaan, ya, kemudian sesuatu yang bermanfaat, gitu ya, atau kemudian kesempurnaan akal, ya, kesempurnaan akal itu sesuatu yang dianggap baik oleh
bukan bukan dianggap baik lagi, disukai oleh banyak orang. Tidak ada orang kemudian menolak kepada orang yang sempurna akalnya, kepada orang yang berbuat adil, kepada orang yang memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya. Di dalam Al-Qur'an juga disebut wal takum minkum yad'una ilal khair ya. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, ummatun yad'una ilal, yang mengajak kepada kebaikan. Nah, kata kebaikan ini adalah sesuatu yang memang betul-betul baik gitu ya. Sesuatu yang betul-betul baik seperti misalkan tadi keadilan, keutamaan, sesuatu yang bermanfaat dan itu dilakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan al-khair ya. Lawan dari al-khair itu asyar. Asyar itu keburukan. Berarti adalah sesuatu yang kemudian tidak disenangi oleh banyak orang. Nggak ada orang kemudian senang terhadap hal tersebut. Misalkan apa namanya kegilaan, kemudian ketidaksempurnaan, kerendahan, ketidaksempurnaan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu yang kemudian apa sesuatu yang membahagiakan, membahayakan oleh pada banyak orang. Terus tidak ada orang yang kemudian suka, maka itu disebut dengan keburukan, asyar namanya. Nah, disinilah kemudian apa namanya al khair kemudian ini juga al khair menjadi dua apa namanya dimaknai juga adalah sesuatu yang kemudian disukai oleh banyak orang seperti misalkan bukan hanya tadi keutamaan saja, misalkan surga itu kemudian dinamai dengan salam ya, dengan salam, dan itu semua orang suka sama surga itu teman-teman ya, semua orang suka sama surga, nggak ada orang yang tidak suka kemana surga itu. Namun juga ada kemudian begini, apa namanya, seorang kemudian melakukan kebaikan, tidak ada kebaikan dibalas dengan kebaikan, dan setelah kebaikan itu adalah neraka. Kenapa demikian? Ada seorang kemudian dianggap baik, baik betul-betul baik ya. Kemudian umur 15 tahun 40 dan melakukan kebaikan-kebaikan dan disebut adalah khair, tapi kemudian di waktu kemudian setelah 40 tahun dia berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia mendapatkan apa namanya mendapatkan siksaan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah apa? Di ujungnya bukan kebaikan yang kemudian didapat kemudian akan tapi kemudian asyar ya. Asyar ini adalah keburukan. Maka neraka itu disebut dengan keburukan ya. Enggak ada orang kemudian suka terhadap neraka ini ya. Maka ini adalah sesuatu keburukan. Ya. Kemudian tidak ada kejelekan dibalas dengan kejelekan, dan setelah kejelekan itu adalah surga. Ada seorang yang kemudian melakukan apa kejelekan tapi usia 40 tahun dia bertobat kepada Allah, benar-benar beribadah kepada Allah, dan ketika kemudian Allah menjemput nyawanya dalam keadaan husnul khatimah, dia dalam keadaan beribadah kepada Allah benar-benar, maka kemudian dia mendapatkan surga. Nah, inilah yang kemudian dia apa disebut dengan al khair ya. Al khair itu kadang di awalnya apa di awalnya jelek, kemudian di akhirnya menjadi baik sehingga kemudian dia menyebabkan surga. Nah, surga ini adalah sesuatu yang sangat diharapkan dan kemudian dicita-citakan oleh banyak orang. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan al khair, namanya al khair. Nah, ini disebut dengan husnul khatimah. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin ada manusia yang mengatakan al khair itu belum tentu baik. Nah, itu pandangan manusia, tapi pandangan Allah itu al khair itu adalah baik. Maka di dalam Al-Qur'an juga kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Kenapa disebut sebaik-baiknya umat? Pertama, dan dia menyeru merintah kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah kepada yang munkar, dan kemudian beriman kepada Allah. Itu ya adalah khair ummah. Maka khair itu kadang disandarkan kepada umat, jadi sebaik-baiknya umat. Nah, jadi khair itu baik ya, memerintahkan kepada kebaikan itu sesuatu yang baik, mencegah dari kemungkaran sesuatu yang baik, kemudian juga beriman kepada Allah adalah sesuatu yang baik. Maka tidak ada orang kemudian tidak suka kepada orang yang berbuat baikan. Tidak ada orang yang kemudian tidak suka kepada orang yang mencegah terhadap kemungkaran. Pasti suka. Ya, karena apa? Karena untuk mengamankan. Tidak ada orang yang kemudian secara akal sehat gitu ya. Tidak ada orang yang tidak suka kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah disebut dengan al khair namanya. Nah, selain juga al khair kita temukan juga di dalam Al-Qur'an gitu ya. Kata-kata apa namanya? Thayyib ya, thayyib dan khabis. Ya, thayyib itu adalah sesuatu yang baik ya. Thayyib itu adalah sesuatu yang baik. Nah, sesuatu yang baik itu adalah apa namanya? Sesuatu yang baik kemudian dan itu sangat baik bagi tubuh manusia. Dirasakan baik bagi tubuh manusia. Nah, ada juga makna thayyib sendiri adalah bersih, suci gitu ya.
Nah, kalau kita definisikan tadi thayyib itu adalah sesuatu yang baik ya, ya sesuatu yang baik. Misalkan seperti bumi yang tidak bernajis, bumi yang subur ya, bumi yang tidak bernajis gitu ya, atau sesuatu yang baik dan didasarkan oleh tubuh manusia. Misalkan apa? Misalkan buah ya, buah mangga, buah apel dirasakan baik oleh tubuh manusia itu adalah thayyib namanya. Bukan hanya taib saja, tapi kemudian tambahan dalam Al-Quran adalah halal gitu ya. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, Kulu mimma razaqnakum halalan tayyibah gitu ya. Kulu mimma razaqnakum, makanlah dari sesuatu yang kami berikan kepadamu, sesuatu yang halal ya, rezeki yang halal dan tayyib ya. Tayyib itu bersih ya, tidak kotor gitu ya. Jadi halal kemudian juga bersih ya. Halal dan bersih. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan tayyib ya di dalam Al-Quran gitu ya. Kita merasakan misalkan apa buah ketika dirasakan manis enak sekali, nah itu adalah thayyib dan itu adalah bebas dari barang yang halal, barang yang haram. Oke, kemudian yang kedua adalah ada kata khabis ya. Kata khabis itu adalah sesuatu yang kotor, itu yang kotor ya, tidak disukai oleh banyak orang. Nah, misalkan kita maknai tidak suka, khabis itu kotor dan tidak disukai oleh semua orang. Misalkan adalah apa? WC. WC itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh banyak. WC itu tempat yang tidak disukai oleh banyak orang, ya. Oleh semua orang tidak disukai. Kenapa? Tapi kemudian orang banyak kemudian masuk ke WC. Kenapa? Karena dia mau buang berak. Tapi kalau disuruh tinggal di WC ya nggak mau. Ya, maka kemudian ketika kita masuk WC, dianjurkan untuk berdoa, gitu ya, berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khabisi wal khaba'is. Ya Allah, kemudian aku berlindung kepadamu dari kotoran dan sesuatu yang kotor. Bayangkan. Ya, di sini adalah khaba'is. Khaba'is itu jamak dari kata khabis, khabisani, khaba'is, gitu. Nah, jadi kotor, ya, sesuatu yang tidak disukai dibenci. Ya, misalkan tempat buang kotoran. Kemudian sesuatu yang mengotori jiwa, ya sesuatu yang mengotori jiwa itu ya apa namanya seperti iri, dengki, hasud, ya apa namanya iri, ya kemudian sering hasud juga banyak penyakit-penyakit hati gitu ya, penyakit-penyakit hati yang itu kemudian harus dihilangkan. Cara menghilangkan adalah untuk menghilangkan penyakit hati supaya kemudian bersih. Ya, apa dengan banyak berzikir kepada Allah, melakukan salat malam, gitu, banyak membaca Al-Quran, gitu ya, supaya hati kita bersih. Nah, jadi kalau kita kemudian hati kita kotor, ya hati kotor tadi itu masuk di khabis namanya ya. Masih ada kemudian unsur sum'ah, unsur riya gitu di dalam diri kita, unsur hasud, dengki ya. Ya. Kemudian ingin berbuat zalim kepada orang. Nah, itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang khabis, kotor. Yang dimaksud dengan khabis itu adalah apa namanya? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Seperti korupsi, mencuri, merampok, ya membunuh dan lain-lain, dan itu tidak baik bagi jiwa manusia gitu. Nah, itu adalah kotor, perbuatan yang kotor. Nah, ya, misalkan mabuk-mabukan, berzina dan lain-lain ya. Ada juga kemudian kafir. Kafir itu adalah disebut dengan khabis, kotor juga. Ya, kenapa orang kafir disebut kotor? Karena tidak beriman kepada Allah, tidak mengakui terhadap apa namanya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ya kalau kemudian dia ingin suci maka kemudian harus masuk Islam ya, masuk Islam. Di sinilah kata kafir disebut dengan khabis ya dalam perspektif ini. Kemudian kata khabis itu adalah bisa dimaknai adalah apa namanya? Tadi apa namanya? Sesuatu yang kemudian tadi sesuatu keburukan yang itu lawan dari amal saleh ya, satu keburukan lawan dari amal saleh. Kalau amal saleh misalkan lakukan memberi sesuatu, nah kalau kemudian amal buruk berarti sesuatu yang apa namanya apa seperti bakhilnya itu adalah khabis ya, pelit gitu ya, tidak mau kemudian berbagi dengan orang, tidak mau memberi, tidak mau kemudian menolong orang gitu ya. Nah, itu adalah disebut dengan khabis namanya. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, begitu pentingnya ya, apa namanya kita mengetahui kata-kata di dalam Al-Quran, lawan dari thayyib adalah khabis ya, disitunya. Nah, oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, selain itu juga kita menemukan juga ya, apa namanya, selain kata thayyib itu disebut dengan kata munkar, ma'ruf munkar. Ma'ruf itu sesuatu yang kemudian diketahui kebaikannya oleh akal dan syara. Jadi akal kemudian betulkannya, kemudian syara juga
agama membetulkannya gitu ya. Seperti ma'ruf itu sesuatu yang telah diketahui. Orang kemudian berzakat, infak, sedekah itu sesuatu yang sudah diketahui. Bahkan kalau orang mendengar ma'ruf itu ya sesuatu yang baik, ya sesuatu yang baik. Nggak ada kemudian orang mendengar ma'ruf itu sesuatu yang buruk, mesti sesuatu yang baik. Karena apa? Pengetahuan manusia terhadap kata ma'ruf sendiri ya memang sesuatu yang baik, nggak ada apa namanya sesuatu yang jelek kata ma'ruf ya. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada ma'ruf. Ma'ruf itu banyak sekali ya, banyak sekali ya apa namanya pengejawantahan dari ma'ruf sendiri ya, sesuatu yang sudah dikenal baik. Lawan dari ma'ruf adalah munkar. Munkar itu adalah sesuatu yang dianggap jelek oleh akal dan syara, tidak sesuai dengan akal dan syara, diingkari oleh akal dan syara atau agama ya. Berarti lawannya dari ma'ruf ya. Tadi seperti mencuri, merampok dan lain-lain, itu perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah sesuatu yang mungkar, seperti berzina gitu ya. Nah, itu adalah perbuatan yang munkar. Ketika orang juga mendengar kata munkar itu sendiri sudah mindsetnya sudah jelek, karena memang munkar, kata munkar sendiri memang sesuatu yang mengingkari kan begitu. Nah, ini jadi bisa berzina dan lain-lain. Ya, itu bisa lewat berita, kemudian juga bisa lewat langsung penglihatan mata gitu ya. Nah, itu. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, dan di dalam Al-Qur'an banyak disebutkan gitu ya. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, kalau kemudian orang sudah menyuruh kepada yang ma'ruf, kemudian mencegah dari munkar, maka mereka itulah orang-orang yang bahagia ya. Artinya mendahulukan yang ma'ruf daripada yang munkar. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh, menarik sekali ya kalau kita lihat di dalam Al-Quran kata-kata ini ya, kata baik dalam Al-Quran, kata buruk di dalam Al-Quran, dan itu berbeda-beda gitu kemudian diuraikannya gitu ya teman-teman. Nah, oke, kemudian juga di dalam Al-Quran ada disebut dengan kata izun. Izun itu adalah sesuatu mulia gitu ya. Mulia, artinya itu adalah suatu kemuliaan yang itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan dimiliki oleh apa? Para nabinya. Kemudian kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang beriman. Orang-orang beriman kenapa disebut mulia? Karena dia mengikuti apa namanya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapatkan kemuliaan. Maka bagi orang mukmin itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, kenapa? Karena tadi dia apa namanya, bisa beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut wajar disebut orang yang mulia. Orang yang mulia di sini juga adalah orang yang berakhlak baik kepada orang lain. Akmalul mu'minina imanan ahsanul mulko. Orang yang paling mukmin, orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya kepada mereka, kepada manusia gitu. Nah, ini adalah apa namanya, kata mulia. Lawan dari kata mulia ini kata berarti kan hina ya. Apa hina itu zilun. Nah, sesuatu yang hina, sesuatu yang rendah ya. Sesuatu yang rendah itu adalah apa namanya, pada orang kafir ya. Pada orang kafir disebut dengan hina, rendah, karena kemudian dia apa namanya, dia tidak mau beriman kepada Allah, maka kemudian dia mendapatkan kehinaan, mendapatkan kesengsaraan nanti, bukan hanya di dunia oke lah, dia secara empirik, secara kasat mata dia menjadi bahagia, tapi kemudian di akhirat mendapatkan kerendahan, kehinaan. Ada yang kemudian disebut dengan lawan dari kata izun atau zillah, itu suatu kehinaan, itu adalah sesuatu yang kemudian terjadi setelah keperkasaan. Artinya kemudian ada seorang kemudian diberikan kesehatan oleh Allah ya, usia yang panjang, sehat walafiat gitu ya, dengan kemudian apa, gagah berani gitu ya. Tapi kemudian ketika diberikan kesehatan oleh Allah, itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, diberikan untuk berbuat keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian teman-teman, dia kemudian Allah SWT melumpuhkan dia, membuat dia kemudian tiba-tiba lumpuh ya, kemudian tiba-tiba sakit. Maka pada saat sakit lumpuh itu, nah dia pada posisi yang hina ya. Kenapa disebut hina? Karena dia waktu hidupnya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, beda kalau orang kemudian sehat walafiat, gagah berani gitu ya, kemudian dia gunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Ya, maka kemudian dia sakit bukan sebuah siksaan, tapi kemudian sebuah ujian.
dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kemudian diberikan lumpuh, diberi lumpuh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebuah ujian. Itu bagi orang yang beriman awalnya. Tapi bagi orang yang kemudian ingkar kepada Allah, ya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba kemudian Allah memberikan kesehatan kepada dia, kemudian menjadikan dia lumpuh, tidak bisa bergerak, tidak bisa kemudian berjalan. Nah, pada saat itu dia menjadi orang yang terhina. Ada juga kemudian orang di sesuatu yang kemudian terjadi setelah kesusahan. Apa itu setelah kesusahan? Berarti miskin. Nah, maka di dalam hadis disebutkan adalah ada orang miskin atau kemudian sombong. Ya, orang miskin yang sombong. Maka semakin susah maka kemudian menjadi semakin miskin dan semakin hina, gitu ya. Nah, pada posisi begitu ya. Harusnya orang miskin itu adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang miskin kemudian tidak mau beribadah kepada Allah, menjauhi kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian lebih dekat kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinannya itu, maka dia menjadi rendah hina. Gitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kemudian zillun itu ada di mana adalah sesuatu yang tunduk kepada kedua orang tua. Misalkan seorang anak tunduk kepada orang tua, itu bisa dimaknai dua, bisa dia negatif, bisa saja positif. Kalau negatif berarti dia melakukan ketundukan kepada orang tua ketika dia melakukan perintah orang tua, perintahnya itu adalah perintah bermaksiat kepada Allah, dia kemudian melakukannya, itu adalah rendah hina. Tetapi kemudian ketika dia tunduk kepada orang tua, melakukan perintah orang tua, selama perintah orang tua itu berbuat baik, memerintahkan kepada kebaikan, maka betul-betul zilun di sini adalah tunduk, dan itu akan akan kembali kepada kemuliaan, disebut dengan izun tadi. Nah, gitu. Nah, teman-teman yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itulah beberapa hal ya, perilaku baik dan buruk di dalam Al-Qur'an yang disebutkan ya. Di dalam Al-Quran memang disebutkan seperti itu, bahkan di dalam hadis Nabi. Nah, itu beberapa hal terkait dengan konsep baik dan buruk dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Nah, kemudian juga ada yang kemudian kriteria perilaku buruk. Kriteria perilaku buruk itu ya berarti akan sesuatu yang kemudian bertentangan dengan akhlak yang terpuji dan akhlak yang mulia, yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah ini, maka kemudian kita simpulkan bagaimana kemudian konsep baik dan buruk. Konsep baik itu adalah sesuatu yang kemudian dianggap baik ya, sesuatu yang kemudian dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian beda dengan buruk, perilaku buruk adalah sesuatu yang kemudian dipandang buruk oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi, teman-teman. Nah itu ya, kenapa kita kaitkan dengan hadis Nabi, Al-Quran dan hadis Nabi? Karena itu adalah akhlak. Akhlak itu adalah menjadi pegangannya adalah Quran dan hadis. Kemudian bicara tentang akhlak yang tercela, akhlak yang terpuji yang tercela, di dalam beberapa referensi disebutkan bahwa akhlak terpuji itu disebut dengan akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji itu adalah sifat yang tertanam di jiwa manusia gitu ya, yang itu kemudian dilakukan oleh manusia, bersifat fitri ya, bersifat fitri itu dilakukan, diusahakan oleh manusia, yang itu mengantarkan kepada sesuatu yang terpuji. Terpuji menurut akal manusia, dan itu didasarkan pada Al-Quran dan hadis Nabi. Ya banyak kemudian perilaku terpuji tadi, seperti kita kembalikan, berbuat kebaikan, menolong orang, membantu orang, dan lain-lain, itu adalah masuk perbuatan terpuji. Nah, perbuatan terpuji itu ternyata adalah sesuatu yang kemudian ditempuh oleh manusia untuk melakukan kebaikan, dan itu tidak dibedakan masalah agama, kemudian masalah mazhab, masalah tadi, siapapun orang bisa melakukan kebaikan. Bahkan orang kafir pun bisa melakukan kebaikan, akhlak terpuji. Tapi kemudian di sini bagi orang kafir memang tidak ada manfaatnya ketika dia melakukan kebaikan, ya. Ketika dia memberi sesuatu kepada orang. Kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya, hanya kebaikan dirasakan oleh umat manusia saja. Tapi dalam pandangan Allah tidak ada manfaatnya. Nah, beda dengan orang yang beriman kepada Allah. Ketika dia melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Ya, dengan syarat dia ikhlas karena Allah SWT melakukan kebaikannya. Dan itu juga kebaikan akhlak terpuji tidak mengenal mazhab, siapapun mazhabnya. Kemudian tidak mengenal tradisi ya, kemudian tidak mengenal daerah, suku. Siapa saja orang bisa melakukan kebaikan. Nah, dan itu termasuk akhlak terpuji ya. Nah, disinilah kemudian bedanya dengan akhlakul mazmumah, akhlak tercela. Akhlak tercela itu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia, yang itu bersifat diusahakan, dilakukan, yang mengantarkan kepada keburukan.
Ya, menurut akal yang itu dasar pada Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, itu adalah akhlak majmu'ah, akhlak tercela majmu'ah. Ya, banyak akhlak tercela itu ya, baik dari segi perkataan, perbuatan gitu ya, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak membuat nyaman orang gitu ya. Di situ. Nah, itu adalah akhlak-akhlak apa? Akhlak tercela. Dalam perbuatan, tindakan merampok, mencuri dan lain-lain ya. Itu akhlak tercela ya. Ya, banyak tuh tadi kembalikan ke tadi, misalkan kata-kata sayyah itu termasuk kalau kita buktikan sayyah kemudian syar itu ada masuk asal akhlak tercela itu ya. Nah, itu kemudian itu kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an juga banyak ya disebutkan gitu ya. Nah, oke teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT. Nah, kemudian kita kemudian lihat di sini. Nah, kita akan tujuannya apa? Untuk melihat bahwa ada yang baik itu seperti ini, yang buruk itu seperti ini. Dalam Al-Quran misalkan kata ada lawan-lawan katanya yang kita temukan tadi ya. Misalkan kata kata as-sayyi'ah ya, kemudian al-husnu, al-hasanah, kemudian lawannya as-sayyi'ah. Kemudian lawannya al-ma'ruf lawannya al-munkar gitu ya. Lawan al-khair lawannya asyar gitu ya dalam Al-Qur'an itu disebutkan seperti itu. Kemudian juga selain itu juga selain itu juga al-izzuh ya, aizun ya, al-izzah itu lawannya kemudian azillah. Nah, kemudian al-huda lawannya ad-dhalalah. Ya banyak kemudian lawan-lawan kata yang bisa disebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, lawan kata itu adalah lawan kata yang dari kata yang baik. Di kata yang baik kemudian lawan kata yang buruk seperti misalkan tadi al-huda lawannya ad-dhalalah. Al-huda itu petunjuk ya. Kemudian lawannya apa? Lawannya adalah kesesatan. Nah, oke, teman-teman yang dimati oleh Allah SWT, mungkin hanya itu ya dari penyampaian yang singkat ini, teman-teman. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita dan bisa menambah wawasan pengetahuan kepada kita semuanya. Terima kasih teman-teman atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.